Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Beberapa jam berlalu, akhirnya spoiler One Piece 1057 muncul. Walaupun masih beberapa kesimpulan saja, namun meski begitu, kesimpulan tersebut menjelaskan sesuatu yang sangat menarik. Dan menariknya lagi nih, judul dari chapter 1057 bernama Kesimpulan. Apakah maksud dari judul ini dan apakah kesimpulan tersebut? Berikut beberapa poin yang akan kami bahas kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut spoiler One Piece 1057 versi Efek Anime. Poin pertama, Momonosuke dan Kinemon mengucapkan selamat tinggal kepada bajak laut topi jerami. Akan tetapi bukan mereka saja, melainkan ada satu orang lagi yang mengatakan begitu. Tak terduganya, Yamato tidak jadi berlayar bersama topi jerami untuk sekarang. Poin selanjutnya kita dilihatkan adegan di mana Yamato sebelum ke arah laut. Ternyatanya sebelum mencapai tepi lautan, dia mengelilingi pulau Wano Kuni terlebih dahulu. Ia membuat keputusan seperti itu ialah seperti pada perkataan ia pada chapter 1056, yakni dia ingin menjadi Oden. Nah, sepertinya alasannya bukan hanya itu saja. Kemungkinan sih ada alasan lain di balik itu semua. Mungkin sebelumnya dia sudah memutuskan untuk pergi dari sini. Tapi setelah melihat keteguhan dari Momo saat melawan Aramaki, dia membuat kesimpulan lagi bahwa dia akan tetap tinggal di sini dalam beberapa waktu lagi. Apakah ini alasan dari Yamato? Kita tunggu saja lanjutan spoilernya. Poin kedua, Luffy memberikan bendera bajak laut topi jerami kepada Momo dan Kinemon. Alasannya sudah pasti, dengan hal ini maka Wano Kuni tidak akan terlalu diancam oleh bajak laut maupun pemerintahan. Lantaran mulai dari sekarang, wilayah Wano Kuni telah menjadi milik Yonko topi jerami. Luffy juga memberitahu Momo bahwa suatu saat nanti bila waktunya tiba, dia akan mencarinya dan berlayar bersama. Yang artinya kemungkinan lagi, Yamato ataupun yang lain boleh ikut berlayar bersama kelompok topi jerami untuk mengarungi lautan. Poin terakhir, tepatnya pada akhir panel, kita dilihatkan Momonosuke bersama Kinemon sedang kebingungan untuk menaruh bendera dari kelompok topi jerami. Mereka kebingungan seperti itu lantaran mereka belum menemukan tempat yang pantas untuk menancapkan bendera pahlawannya itu. Dengan hal ini pun menjelaskan kalau arc Wano Kuni babak 3 telah berakhir. Bisa diartikan dari sini atau mulai chapter selanjutnya akan ada pulau baru yang akan dituju oleh kelompok topi jerami. Nah, apakah pulau itu? Bisa jadi ini ada kaitannya dengan volume One Piece Road to Laugh Tale. Diketahui isi chapter tersebut ada suatu informasi yang menjelaskan ada 3 pulau yang nantinya kemungkinan besar topi jerami singgahi. Selain spoiler tersebut juga ada salah satu hint telah bertebaran. Licker berkata kalau Kaido disinggung pada chapter 1057. Apakah maksud dari perkataan itu? Mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi dari Kaido yang terjatuh pada magma pada kerak Gunung Fuji. Lantas apakah yang terjadi pada Kaido? Apakah Kaido dan Big Mom masih hidup atau mati? Bila kita menghubungkan dengan kejadian itu, maka yang terbesit di kepala kalian adalah senjata Pluton. Nah, apa hubungannya dengan Kaido? Jawabannya sudah pasti ada. Ini berkaitan dengan Pluton di bawah kaki Gunung Fuji yang mengartikan secara tak langsung jika Kaido masih hidup maka dia bisa mencapai letak dari Pluton tersebut. Yang mana bersamaan dia akan mengetahui seluk-beluk dari Wano Kuni yang asli. Saat ini Wano Kuni yang asli belum terungkap ke seluruh penduduk maupun dunia. Salah seorang yang mengetahuinya sampai sekarang hanyalah Sukiyaki yang beberapa waktu berlalu memutuskan untuk pensiun. Terus nih yang menjadi masalah kedua ialah jika Kaido masih hidup dan berada di kerak bumi, akankah dia akan kembali merebut Wano Kuni? Ya tentunya tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Jadi kita tunggu saja apa maksud dari Licker mengenai Kaido ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang episode 1029 kemarin yang baru keluar. Di mana ceritanya bukan melanjutkan 1028 melainkan episode pengantar Movie Red. Menariknya di sini kita dikasih lihat kalau Uta benar-benar masuk dalam cerita canon. Berarti kan dia masuk ke dalam cerita utama pada anime One Piece. Bukan hanya itu saja yang memperkuat bukti ini, yakni di salah satu momen ternyata Uta adalah orang pertama kali memperkenalkan bagaimana cara hidup sebagai bajak laut. Ia berkata bahwa bajak laut itu sangat kuat dan bebas.
Hal inilah yang membuat Luffy merasa terkagum-kagum, lantaran dia memiliki tujuan yang seperti itu juga, yaitu menjadi orang paling bebas di dunia. Selain itu, Uta juga memberitahu kalau Shanks adalah orang yang sangat kuat bukan main. Benar sih kuat. Lah kan emang saat Shanks pertama kali ke desa Fuchsia, dia sudah memiliki bounty sebesar 1 miliar berry. Jika kita kesinambungkan dengan timeline One Piece sekarang, maka Shanks sudah sekuat Katakuri dan All-Star dari Kaido. Kemudian karena cerita tersebut, Luffy langsung menyukai yang namanya bajak laut. Padahal saat pertama kali bajak laut Shanks datang, Luffy adalah orang yang menolak kedatangannya. Entah kenapa Luffy seperti membenci bajak laut. Akan tetapi, setelah mendengarkan Uta dan beberapa kali bersama dengan Shanks, seolah Luffy langsung merubah cara pikirnya, bahwa bajak laut tidaklah seburuk yang dikira. Malah bajak laut Shanks adalah bajak laut yang sangat baik. Mungkin itulah alasan kenapa Luffy sangat menyukai bajak laut. Selain itu, ternyata alasan Shanks datang ke desa Fuchsia bukan mampir saja, melainkan dia mendengar kalau ada marinir yang kuat berada di desa ini. Tak lain dan tak bukan adalah Garp sang pahlawan. Lantas kenapa Shanks tertarik dengan Garp? Sayang sekali kita belum mengetahui kebenaran mengenai hal ini. Namun misteri lainnya pun menjadi klise. Kenapa seorang bajak laut dengan bounty 1 miliar berry berani mendekati wilayah dari Garp sang pahlawan tersebut? Jadi kami pun berpikir ada alasan lain kenapa Shanks menuju ke desa itu. Yaps, ini ada kaitannya dengan buah iblis yang ia curi dari angkatan laut. Selain itu, kalian sudah tahu kalau Shanks tidak memberikan buah itu kepada Uta. Alasan Shanks tidak memberikan buah itu kepada Uta ialah karena Uta bukanlah orang yang tepat. Entah kenapa pada scene itu kami merasa Shanks sudah merencanakan skenario yang begitu besar, yakni dia ingin salah satu anak memakan buah tersebut. Dan ia pun memilih pulau wilayah dari Garp karena dia adalah Margadi. Kemungkinan juga Shanks mengetahui bahwa Garp mengetahui kalau Roger menitipkan anaknya kepadanya. Sehingga dari itu, untuk mencapai apa yang dikatakan Roger pada saat di Pulau Manusia Ikan, mengenai kata-kata dari Raja Laut tentang 20 tahun kemudian akan ada bajak laut hebat yang akan melampauinya. Mungkin disinilah Shanks menjadi bertanya-tanya siapakah bajak laut tersebut. Bukan hanya itu saja, Roger bergurau kalau anaknya lah yang akan melampauinya. Nah, dari perkataan itu, pastilah Shanks akan mencari tahu siapakah anak Roger tersebut. Dan setelah dicari-cari, ia menemukan fakta bahwa anak dari Roger dibawa oleh Garp sang pahlawan. Sehingga dari sini akan sangat valid kenapa dia datang ke desa Fuchsia serta membawa buah iblis legendaris tersebut. Yaps, alasannya sudah pasti Shanks ingin Ace memakan buah iblis itu. Akan tetapi, kenyataannya tidak begitu dan malah sebaliknya. Buah tersebut malah dimakan oleh orang lain yang tidak ia kenal. Nah, orang itu adalah Monkey D. Luffy, cucu dari Garp sendiri. Karena hal itu, Shanks sangat marah saat Luffy memakan buah itu. Walaupun marah, tapi Shanks juga mengetahui kalau buah itu memiliki pikiran sendiri. Yang berarti buah itu memilih Luffy sebagai penggunanya. Jika Shanks sudah mengetahui buah legendaris ini dimakan oleh anak kecil, maka seharusnya dia membunuh Luffy untuk mendapatkan buah iblis itu kembali. Tetapi nyatanya tidak begitu. Lantaran setelah melihat keteguhan dan tekad yang masih mengalir pada Luffy, Shanks pun akan mempertaruhkan nasib era ini pada Luffy. Inilah alasan kenapa Shanks mengatakan hal ini kepada Shirohige, bahwa lengannya ia korbankan untuk era baru ini. Dan benar sekali, saat perang Marineford secara tak langsung Shirohige juga mengatakan hal yang demikian, bahwa semangat Di masih hidup pada diri Luffy. Sehingga dia mengorbankan dirinya untuk mempersiapkan era baru tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian tentang teori ini, apakah valid atau tidak? Well, hanya itu saja spoiler singkat mengenai chapter 1057 serta sekilas review One Piece 1029. Bila spoiler lengkapnya telah muncul, kami akan upload dengan secepatnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.